Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya Raini Sukesti. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Keranda. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara kentongan terdengar riuh dari arah pos kampling, membangunkan warga yang tengah terlelap dalam buayan mimpi yang menari-nari di angan-angan mereka. "Bangun, tolong, tolong!" teriak salah satu warga yang tengah kebagian jatah meronda malam. "Ada mayat gantung diri di rumah keranda, ayo bangun semua!" Bapak-bapak yang satunya tidak kalah seru berteriak membangunkan warga. Semua warga yang mendengar kegaduhan di luar rumah segera beranjak bangun dari tidur mereka untuk mengetahui gerangan apa yang tengah terjadi. "Ada apa Tom Ali? Parjo, kok berisik banget?" kata Pak RT menanyakan kepada kedua satpam suruhannya yang membuat kegaduhan. Itu Pak RT, di rumah keranda ada mayat perempuan." "Mayatnya lagi hamil kayaknya Pak RT, perutnya buncit gede banget," timbal Parjo tidak mau ketinggalan. "Waduh, ada mayat Pak RT, gimana ini Pak?" teriak beberapa warga yang berada di tempat itu. "Ya sudah, mari kita datangi rumah keranda itu," jawab Pak RT kemudian. Pak RT pun bersama warga pergi menuju ke arah makam karena rumah keranda berada di dalam makam. Guna mencari kebenaran atas berita yang Pak Parjo dan Pak Mali gembar-gemborkan. Setelah tiba di makam, warga mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum memasukinya, lalu menuju rumah keranda yang berada di tengah-tengah makam. Betapa kagetnya warga begitu membuka pintu. Terlihat mayat seorang perempuan yang sedang hamil besar tengah tergeletak di atas keranda yang tidak berpenutup. "Ya Allah, benar, itu ada mayat!" teriak salah satu warga lalu diikuti yang lainnya. "Pak RT, bagaimana ini Pak?" ucap Pak Parjo. "Mau kita apakan jenazah ini Pak?" tanya Pak Mali kemudian. "Sebaiknya kita bawa saja jenazah perempuan ini ke masjid agar jenazah ini bisa dirumat secepat mungkin, dan tentunya barang siapa mungkin nanti ada warga yang mengenalinya setelah nanti saya serukan kabar meninggalnya beliau," jawab Pak RT penuh wibawa. Warga kemudian mengangkat keranda yang di atasnya ada mayat perempuan tersebut, lalu beramai-ramai membawanya ke masjid desa setempat. Waktu menunjukkan pukul 04.15, tanda masuk waktu sholat subuh. Muazin pun mengumandangkan azan. Sontak warga yang berada di tempat itu langsung pulang dan mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang lebih bersih dan rapi. Warga lalu berbondong-bondong mendatangi masjid guna melaksanakan jemaah sholat subuh dengan dipimpin Ustadz Rizal sebagai imamnya. Semua warga khusyuk mengikuti jamaah sholat subuh, namun berbeda dengan Pak Parjo dan Pak Mali yang berada di saf paling belakang. Pak Parjo dan Pak Mali sama-sama mendengar suara perempuan yang tengah menangis. Dalam keadaan masih sholat, keduanya bergidik ngeri karena lampu yang terletak di teras, tepatnya di atas keranda yang ada jenazahnya tersebut, tiba-tiba mati dan ditangkap ekor kedua mata Pak Parjo dan Pak Mali. Setelah sholat usai, warga dibuat kebingungan karena saat sebelum warga menjalankan jemaah sholat subuh, marbot yang mengurus masjid itu baru saja mengganti lampu yang berada di teras dan disaksikan oleh mereka pula. Namun belum juga sholat usai, lampu itu sudah mati lagi. "Kecap! Astagfirullahaladzim, lampunya hidup!" teriak warga saat lampu di teras itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Seketika warga bergidik ngeri, tengkuk mereka meremang, disertai angin dingin yang merasuk ke persendian tulang mereka. "Ini ada apa ya?" pertanyaan muncul di setiap pikiran mereka. Sudah, Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjutkan wirid setelah sholat dulu," ucap Ustadz Rizal mencoba menenangkan keadaan. "Parjo, Malik,
Kamu berdua jaga di depan, takut nanti ada apa-apa. Bisik Pak RT yang berada di soft depannya Pak Mali dan Pak Parjo. Siap Pak RT, jawab Pak Mali dan Pak Parjo bersamaan. Pak Mali dan Pak Parjo pun keluar dari masjid dan berjaga di depan sesuai dengan instruksi dari Pak RT. Hingga tiba-tiba saat warga yang berjamaah tengah khusyuk wiridan ba'da subuh atau wiridan sesuai menjalankan sholat subuh, Pak Mali dan Pak Parjo kembali merasakan suatu keganjilan saat berjaga di teras depan. Bulu kuduk kedua satpam itu meremak usai mendengar lagi suara tangisan yang berarah dari keranda tempat jenazah perempuan tadi dibaringkan. Parjo, kamu dengar gak? Tanya Pak Mali sambil menyenggol tangan Pak Parjo. Mali, kamu juga dengar toh? Kirain cuma aku yang dengar perempuan lagi nangis, jawab Pak Parjo sambil memegang tangan Pak Mali. Parjo, takut aja, gak usah pakai pegang tangan dong, nanti dikira jeruk makan jeruk. Sumpah Mal, aku takut banget Mal, kita masuk ke masjid aja yuk, ajak Pak Parjo yang sudah tidak tahan dengan situasi yang ada. Kamu gak dengar Parjo, kita kan disuruh jaga-jaga di sini. Disuruh itu jagain cewek bunting, jawab Pak Mali ngasal sembari mengisyaratkan dengan matanya. Akhirnya Pak Parjo dan Pak Mali meneruskan berjaga di serambi masjid meskipun dengan ditemani gangguan yang berasal dari dalam keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar suara Ustadz Rizal menyerukan kabar meninggalnya seseorang melalui pengeras suara masjid. Warga tampak keluar dari rumah mereka masing-masing karena ingin mendengarkan lebih seksama tentang siapa dari warga mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Warga tampak bingung karena diperintahkan agar segera mendatangi masjid setelah sholat subuh. Selain itu, Ustadz Rizal juga tidak menyebutkan siapa gerangan warganya yang sudah meninggal. Setelah warga yang tidak ikut berjamaah subuh memenuhi serambi masjid, Pak Firman sebagai ketua RT setempat memberikan suatu kabar yang membuat takut sekaligus mengagetkan warga. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Berhubungan dengan saya yang mengumpulkan panjenengan semua datang ke tempat ini, saya ingin menyampaikan kabar kepada panjenengan semua. Pak Firman pun lantas meneruskan tentang penjelasan mengapa warganya dikumpulkan di tempat itu. Saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa semalam dua satpam kepercayaan saya telah... Innalillahi, jadi yang di depan itu... Seletuk salah seorang warga. Engge Pak, Bu, terang Ustadz Rizal. Tampak beberapa warga ada yang mulai ketakutan, namun juga ada beberapa di antara mereka yang malah bergibar riak. Pak RT, terus itu mayat mau diapain Pak? Kita kan nggak tahu siapa dia, teriak warga yang terletak di barisan paling belakang. Iya Pak, itu mayat mau diapakan Pak? Tanya warga yang lain ikut-ikutan. Situasi makin tidak kondusif. Beberapa warga ada yang mulai terprovokasi oleh sebagian dari mereka yang berpikiran kolot. Akhirnya dengan hembusan nafas beratnya, Pak Firman mengajukan sebuah pertanyaan. Maaf sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui siapa jenazah perempuan ini? Tanya Pak Firman kemudian. Hening, tidak ada jawaban satupun yang keluar dari mulut mereka. Hanya wajah bingung yang tersirat, juga rasa penasaran yang membuncah. Saat warga bingung dengan nasib mayat perempuan yang masih tergeletak di dalam keranda itu, mereka semua dibuat penasaran dengan terdengarnya suara mobil lewat. Dari arah luar masjid, ternyata ada sebuah mobil yang hendak memasuki pelataran. Sontak semua warga menoleh ke arah datangnya mobil tersebut. Assalamualaikum, salam dari seorang bapak-bapak yang keluar dari mobilnya kepada warga. Waalaikumsalam. Tampak warga penasaran dengan datangnya seseorang tamu yang mereka tidak kenal. Ustadz Rizal dan Pak Firman pun kemudian keluar dari serambi masjid guna menanyakan sesuatu kepada bapak-bapak tersebut. Maaf sebelumnya, saya dengar dari kabar tetangga katanya ada perempuan yang meninggal dan ditemukan di desa ini. Apakah saya boleh melihat jenazah yang tengah menggembarkan ini? Tanya bapak-bapak tersebut. Namun saat mereka tengah berbincang, tercium bau bangkai yang terbawa angin, hingga rasa mual mendadak mereka rasakan. Boleh Pak, silakan, jawab Pak Firman ragu-ragu. Tanpa menghiraukan lagi bau bangkai yang tercium, bapak-bapak itu mendekati jenazah wanita yang tergeletak di atas keranda. Astagfirullah,
ucap Ustadz Rizal dan Pak Firman bersamaan. Seketika Pak Firman dan Ustadz Rizal kaget melihat keadaan perempuan yang sudah tidak bernyawa itu. Akan tetapi, respon yang berbeda ditunjukkan oleh bapak-bapak itu. Beliau tiba-tiba menangis histeris setelah mengucapkan sesuatu. "Cynthia!" Warga yang berada di tempat tersebut bertanya-tanya tentang bapak-bapak yang tengah histeris memeluk jenazah perempuan itu. Pak Firman selaku RT setempat mencoba menenangkan bapak-bapak itu dan bertanya siapa asli gerangan perempuan yang beliau tangisi. "Maaf Pak, alangkah baiknya jika Bapak mengikhlaskan kepergian perempuan ini. Sebelumnya maaf, apakah Bapak ada hubungan kekerabatan dengan perempuan di depan saya?" Pak Firman mencoba mencari tahu asal jenazah perempuan di depannya. "Saya Rohmat, saya ayahnya Cynthia. Perempuan yang meninggal ini Cynthia, dia putri kesayangan saya," jawab bapak-bapak tersebut dengan tangisan yang menyayat hati. Warga saling berpandangan dengan perasaan yang beraduk menjadi satu, antara kelegaan bahwa jenazah tersebut sudah ada keluarga yang mengetahui, namun hati mereka juga iba melihat seorang ayah yang ditinggal pergi oleh putrinya dengan cara yang tidak wajar. "Pak RT, gimana ini? Jenazahnya mau kita rumat atau diserahkan saja kepada keluarganya?" Pak Parjo bertanya kepada Pak Firman. "Pak Parjo, kamu gimana toh? Orang lagi berduka kayak gini, kamu tanya kayak gitu?" Pak Mali menimpali. "Sebentar Jo, biar Pak Rohmat tenang dulu." "Maaf bapak-bapak dan semua yang berada di sini, karena putri saya telah membuat kegaduhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjaga putri saya. Saya pamit undur diri dan izin untuk membawa jenazah putri saya pulang," ucap Pak Rohmat yang sudah tenang, berpamitan di hadapan warga. Pak Rohmat pun membawa jenazah putrinya pulang ke rumahnya dan warga pun lega dengan kejadian itu. Sepeninggal dari kejadian itu, desa menjadi agak sedikit seram. Apalagi saat waya sandekolo, yakni waktu pergantian siang ke malam, membuat warga semakin takut dengan kejadian-kejadian yang tidak lazim. Warga sering diketok pintu rumahnya, bahkan sering mendengar suara perempuan tengah menangis. Pak Mali dan Pak Parjo pun sekarang kalau meronda malam harus ditemani dengan menambah anggota warganya. Minimal kalau ada 6 orang, kedua satpam desa itu baru mau meronda malam, menjaga warga yang tengah dalam ketakutan. Kejadian demi kejadian yang tidak lazim ini seringkali membuat orang bergidik ngeri. Seperti halnya contohnya pada malam ini, di mana Pak Parjo dan Pak Mali yang tengah menunaikan tugasnya dengan ditemani oleh sebagian warga. Pak Parjo yang biasanya selalu konyol dengan tingkahnya terlihat berbeda dengan malam ini saat meronda. Saat Pak Mali dengan warga yang tengah asik memainkan kartu diselingi dengan tawa, Pak Parjo hanya diam saja di pojokan, tidak ada respon. Bahkan ditawari segelas kopi panas pun yang menjadi kesukaannya tidak digubris. Matanya yang terlihat hanya putihnya saja kini membuat warga yang ikut meronda menjadi takut. Dalam keheningan, "Aku mau menikah. Di mana calon suamiku?" Pak Parjo tiba-tiba bersuara seperti perempuan dan tertawa menakutkan. Warga yang berada di situ tidak terkecuali Pak Mali berteriak. Mereka lari tunggang langgang melihat tingkah laku Pak Parjo yang seperti orang kesurupan. Setelah agak jauh, mereka pun berhenti dengan nafas yang tidak beraturan. "Pak Mali, itu sohib kamu kenapa?" tanya seorang warga. "Iya benar Pak Mali, serem banget kayak orang kesurupan aja." "Saya juga nggak tahu si Parjo kenapa. Tadi dia sehat walafiat," jawab Pak Mali dengan nafas yang masih ngos-ngosan. "Pak Mali, bagaimana kalau kita datang ke Ustadz Rizal? Kita minta bantuan beliau," saran dari warga yang ikut meronda. "Ya udah, ayo sekarang kita minta bantuan Ustadz Rizal." Pak Mali pun menyetujui saran warga tersebut. Akhirnya Pak Mali bersama 4 warga yang ikut meronda pergi menuju masjid setempat, di mana Ustadz Rizal sering menghabiskan malamnya bermunajat kepada Allah di tempat itu. Saat akan memasuki halaman masjid, Pak Mali bersama rombongannya melihat keranda yang belum dikembalikan ke rumah keranda bergerak sendiri. Keranda yang berada di halaman masjid itu bergerak maju mundur dan sedang didorong oleh perempuan. "Astagfirullahaladzim, setan!" Pak Mali berserta rombongannya kompak melafalkan istighfar sambil berteriak. Lari tunggang langgang pun tidak terhindarkan oleh mereka seusai melihat peristiwa yang begitu mengerikan. Berlomba-lomba lari namun tidak tahu arah tujuan demi menghindar dari melihat sosok makhluk astral.
Awas! Teriak Pak Mali yang berada di barisan paling depan. Debuk! Pak Mali terjatuh, lalu diikuti dengan jatuhnya warga yang berada di belakangnya karena menabrak seseorang. Astagfirullahaladzim, ini bapak-bapak kenapa? Kok kalian ketakutan seperti ini? Tanya Ustadz Rizal. Itu Tat, ada setan. Jawab Pak Mali dengan nafas yang tidak karuan. Coba kalian tenang dulu, ceritakan dengan jelas. Ustadz Rizal kembali bertanya. Kemudian Pak Mali menceritakan dengan detail tentang kejadian yang dialaminya bersama rombongan warga yang ikut berronda. Mulai dari Pak Parjo yang seperti orang kesurupan, lalu di masjid melihat kejadian yang begitu ngeri, sampai yang terakhir bertemu dengan Ustadz dan hampir saja akan menubruknya. Ustadz Rizal pun diam sejenak, lalu menyarankan agar menemui Pak Parjo yang katanya seperti orang kesurupan. Pak Mali berserta rombongannya setuju dan kembali ke pos kampling untuk mengecek keadaan Pak Parjo. Sesampainya Ustadz Rizal, Pak Mali beserta warga di pos kampling, Pak Parjo ternyata Pak Parjo sudah tidak ada di tempat itu. Pak Mali pun kini menjadi panik karena sahabat seperjuangannya itu tidak ada. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari di mana keberadaan Pak Parjo dengan bantuan Pak Firman. Ustadz Rizal, Pak Mali dan rombongannya merasa bingung dengan keadaan Pak Parjo sekarang. Di tengah perjalanan menuju rumah Pak Firman pun mereka saling bergumam di mana gerangan Pak Parjo sekarang. Maaf sebelumnya, Pak Parjo memang tadi sewaktu ditinggal oleh bapak-bapak ini. Keadaan sebenarnya bagaimana toh? Ustadz Rizal memulai pembicaraan di tengah perjalanan. Ya seperti orang kesurupan Ustadz. Kita pas tadi main catur, Parjo diem saja. Terus pas saya panggil Parjo, dia cekikikan kayak perempuan Tat. Bener Tat, tadi Pak Parjo tadi serem banget. Astagfirullahaladzim. Ustadz Rizal pun beristighfar sambil mengelus dada. Rombongan Ustadz akhirnya sampai di rumah Pak Firman. Pak Mali kini tengah mengetok pintu rumah yang berada di ujung desa ini. Tok tok tok. Pak Firman terbangun mendengar pintu rumahnya diketok. Assalamualaikum Pak Firman. Ustadz Rizal melafalkan salam. Waalaikumsalam. Iya sebentar, jawab Pak Firman dari dalam rumah. Terdengar suara kunci rumah yang bergemerincing pertanda sang penghuni rumah akan membukakan pintu. Loh, ada Ustadz toh. Mali, kok bawa rombongan ronda? Ada apa ini Mali? Parjo kemana? Kok nggak ada? Tanya Pak Firman setelah membukakan pintu. Maaf sebelumnya Pak Firman, kami datang rame-rame menjelang tengah malam, jawab Ustadz Rizal. Kami datang ke sini ingin memberitahukan tentang keadaan Pak Parjo saat ini, lanjut Ustadz Rizal. Lah memangnya kenapa dengan si Parjo? Dia sakit atau apa? Begini Pak Firman. Pak Mali pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa Pak Parjo, sekaligus peristiwa ngeri yang mereka lihat di masjid sampai bertemu dengan Ustadz Rizal. Pak Firman mengangguk-anggukkan kepalanya diam sejenak, lalu memutuskan untuk pergi berangkat menuju kediaman Pak Parjo. Seperempat jam mereka berjalan dan sampailah di rumah Pak Parjo yang nampak asri ditumbuhi bunga-bunga dan tanaman hias di pekarangan rumahnya. Assalamualaikum. Pak Firman mengucap salam. Waalaikumsalam. Terdengar suara perempuan menjawab salam dari dalam rumah. Pintu terbuka dan keluarlah seorang perempuan yang tidak lain adalah istri dari Pak Parjo. Oh, ada Pak Firman, Ustadz Rizal dan bapak-bapak juga. Mari silahkan masuk. Istri Parjo yang bernama Bu Zia mempersilahkan masuk. Tidak usah Bu, kami hanya sekedar bertanya apakah Pak Parjo sudah pulang ke rumah atau belum. Kang Parjo belum pulang ini bapak-bapak. Lah memangnya Kang Parjo kemana? Apa yang terjadi sama Kang Parjo Pak? Bu Zia bertanya dengan penuh cemas. Pak Mali lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa Pak Parjo, juga dengan kejadian yang menimpanya beserta rombongan ronda. Ibu Zia menangis hingga membangunkan isi rumah sekaligus tetangganya. Tetangga Bu Zia nampak keluar dari dalam rumah mencari asal muasal kegaduhan. Setelah beberapa warga berkumpul dan mendengarkan dengan seksama tentang apa yang telah diceritakan secara rinci oleh Pak Mali, warga pun beramai-ramai mencari keberadaan Pak Parjo. Namun sungguh sayang, hingga waktu menunjukkan akan masuknya waktu sholat subuh, Pak Parjo belum juga diketemukan. Dengan berat hati warga pun pulang ke rumah mereka masing-masing
dan mengganti pakaiannya dengan yang lebih rapi karena akan mengikuti jemaat subuh. Warga telah berkumpul di masjid dan sholat jamaah subuh pun dimulai dengan tenang dan khusyuk. Namun berbeda dengan Pak Mali dan rombongan ronda yang tadi malam mendapat jatah meronda. Orang-orang tersebut nampak ketakutan mengingat kejadian di halaman masjid tadi malam. Nampak wajah kegelisahan walau mereka sedang bersama banyak jamaah yang lain dalam masjid. Sholat subuh pun usai. Ustadz Rizal memulai membuka pembicaraan setelah wiritan ba'da subuh rampung. Semua jemaah mendengarkan dengan seksama tentang rencana pencarian Pak Parjo yang belum juga ditemukan. Namun sebelum Ustadz Rizal mengakhiri musyawarah, Ustadz Rizal menganjurkan agar keranda yang masih berada di halaman masjid supaya dikembalikan ke rumah keranda yang berada di tengah makam. Pak Mali beserta 3 warga mengikuti perintah dari Pak Firman untuk mengembalikan keranda ke rumahnya di makam. Sedangkan warga yang lain berpencar untuk melanjutkan kembali mencari di mana keberadaan Pak Parjo sekarang. Saat warga desa setempat tengah beramai-ramai mencari di mana Pak Parjo berada, di rumah Pak Parjo sendiri terlihat banyak ibu-ibu yang menemani Mbak Zia, di mana Mbak Zia tengah dalam keadaan yang memprihatinkan. "Ya Allah, Kang Parjo, kamu di mana, Kang?" Terdengar suara Mbak Zia yang tengah menangis sambil memanggil-manggil nama suaminya. "Sabar Mbak Zia, semoga Pak Parjo segera ditemukan." Bu RT mencoba menenangkan Mbak Zia. "Betul Mbak Zia, kita doakan saja semoga Pak Parjo lekas diketemukan." "Ibu, Bapak kok nggak pulang-pulang? Bapak kemana, Bu?" Terdengar suara anak Mbak Zia yang menangis pula. "Genduk, Bapak nanti pulang Konduk. Doakan saja Bapakmu, Nduk." Jawab Mbak Zia menguatkan putri semata wayangnya yang berusia 4 tahun itu. Pak Mali dan ketiga warga yang baru sampai di makam setelah menempuh waktu 20 menit karena jarak yang cukup jauh langsung menuju ke rumah keranda yang berada di tengah-tengah makam. "Ya Allah, Parjo!" teriak Pak Mali. Begitu membuka pintu rumah keranda dan melihat Pak Parjo tengah tertidur di ruangan itu. "Kenapa Pak Mali?" "Ada apa Pak? Kok teriak Pak Parjo?" "Parjo ada di sini," jawab Pak Mali dengan raut kebingungan. "Mana Pak? Mana?" Warga yang berada di luar rumah keranda segera masuk ke dalam sambil bertanya. "Loh, Pak Mali, ini Pak Parjo, kok ada di sini?" tanya warga yang baru masuk kepada Pak Mali. "Saya juga nggak tahu Pak. Coba kamu berdua panggil warga yang lain. Aku sama kamu jaga di sini," perintah Pak Mali kepada kedua bapak-bapak tersebut. Kemudian kedua bapak-bapak tersebut pergi dari makam dan mencari warga lainnya yang juga tengah mencari keberadaan Pak Parjo. "Pak Firman, Pak Parjo sudah ketemu Pak," teriak salah satu warga yang tengah menemukan Pak Parjo. "Yang benar. Lalu di mana Parjo sekarang?" tanya Pak Firman. "Di rumah keranda Pak, ayo kita ke sana sekarang." Bapak itu pun menganjurkan agar mendatangi rumah keranda. "Sebentar Pak. Ustadz Rizal, sebaiknya Ustadz memberitahukan warga yang lain untuk menghentikan pencarian karena Pak Parjo sudah ketemu." Pak Firman memberikan saran kepada Ustadz yang tengah bersamanya mencari Pak Parjo tersebut. "Baik Pak, saya akan mengumumkan lewat pengeras suara dari masjid. Saya undur diri Pak. Assalamualaikum." Ustadz Rizal memberi salam sebelum undur diri menuju masjid. "Waalaikumsalam." Kemudian bapak-bapak tadi beserta Pak Firman mendatangi rumah keranda yang berada di tengah makam itu. Setelah sampai di rumah keranda tersebut, warga mencoba membangunkan Pak Parjo. Cukup lama untuk membangunkan Pak Parjo. Namun setelah Pak Parjo bangun dari pingsannya, Pak Parjo terlihat seperti orang linglung. Pak Parjo terlihat ketakutan, seperti orang yang dikejar setan. Selain itu, Pak Parjo juga tidak mau diajak pulang ke rumah dan berteriak tidak jelas. Baru setelah Ustadz Rizal datang dan membacakan Al-Fatihah, Pak Parjo mulai sadar. Namun dalam keadaan yang sangat lemah, hingga untuk berjalan pun harus dipapa oleh 2 orang. Pak Parjo lalu pulang dengan dipapa oleh Pak Mali dan 1 warga lainnya. Di perjalanan pulang tiada henti, Pak Parjo sering tiba-tiba kaget merasa ketakutan, seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang menakutkan. Pak Mali seperti merasakan sesuatu keanehan pada diri Pak Parjo, karena semasa hidupnya Pak Parjo adalah sosok yang selalu ada di saat susah atau malangnya Pak Mali. "Jo, istighfar Jo." Tidak henti Pak Mali mengingatkan Pak Parjo di tengah perjalanan. Diam tidak bersuara,
Badan gemetar dan lemas adalah keadaan yang tengah Pak Parjo rasakan. Setibanya di rumah, Pak Parjo disambut oleh anak dan istrinya, juga beserta ibu-ibu tetangga yang sedari tadi menunggu kepulangan Pak Parjo. Pak Parjo lalu dibaringkan di kasur kamarnya. Sementara itu Ustadz Rizal menganjurkan agar warga keluar dari rumah dulu karena ada suatu hal. Akhirnya warga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ustadz Rizal. Mereka keluar dari rumah Pak Parjo, sedangkan Pak Firman dan Pak Mali tetap di dalam menemani Ustadz Rizal, mengobati Pak Parjo yang tengah dalam keadaan pengaruh makhluk tidak kasat mata. Ustadz Rizal kemudian meminta Bu Zia yang berada di samping Pak Parjo untuk membawakan segelas air putih. Pak Parjo yang sedari tadi melamun tiba-tiba menjerit kepanasan saat Ustadz Rizal memegang ubun-ubunnya dengan disertai melafalkan doa. "Cukup kau manusia, hentikan, aku bilang hentikan." Terdengar raungan suara Pak Parjo seperti suara seorang perempuan. "Kalau kamu mau keluar dari tubuh ini, maka aku tidak akan menyakitimu." Ustadz Rizal menjawab teriakan makhluk yang merasuki tubuh Pak Parjo. "Aku akan pergi kalau aku mendapatkan keadilan," timbal suara makhluk tadi. "Baiklah, tapi ceritakan dulu siapa kamu dan keadilan apa yang ingin kamu dapatkan." Setelah beberapa saat, Pak Parjo kemudian bangun dan memeluk Bu Zia dengan ketakutan yang masih menggelayut. Pak Firman kemudian bertanya kepada Pak Parjo setelah dirasa Pak Parjo sudah tenang mengenai bagaimana Pak Parjo bisa dirasuki oleh makhluk tersebut. Pak Parjo pun menceritakan di mana waktu itu saat akan menuju pos kampling, Pak Parjo mendengar suara perempuan menangis di jalan menuju arah kuburan. Pak Parjo yang mempunyai naluri seorang bapak-bapak tidak tega mendengar rintihan suara perempuan tersebut. Namun saat Pak Parjo menegur perempuan yang menangis tadi, Pak Parjo kaget bukan main. Karena perempuan yang tadi menangis adalah perempuan yang meninggal gantung diri beberapa waktu yang lalu. Pak Parjo seketika pingsan di tempat, dan saat bangun, tubuhnya seperti ada yang mengendalikannya. Saat berada di pos kampling, Pak Parjo memberontak, ingin memberitahukan kepada Pak Mali, juga warga yang berada di situ, bahwa dirinya sedang berada di bawah pengaruh makhluk yang begitu mengerikan. Barulah Pak Mali dan warga yang lain sadar saat makhluk itu menampakkan dirinya yang berada di tubuh Pak Parjo. Setelah itu Pak Parjo dibawa oleh makhluk tersebut menuju rumah keranda, di mana rumah itu menjadi saksi dia gantung diri. Pak Parjo dibiarkan begitu saja oleh makhluk itu setelah melepaskan diri dari tubuh Pak Parjo. Dan begitu bangun, Pak Parjo bingung karena berada di rumah keranda dengan tengah dikelilingi oleh warga. Sedangkan Pak Parjo masih tengah dalam kerasukan makhluk perempuan tidak kasat mata itu. Semua yang berada di situ tampak hening. Dengan adanya teror yang mulai merasuk ke desanya, Pak Firman lalu memutuskan untuk mendatangi kediaman perempuan yang meninggal gantung diri beberapa hari yang lalu. Dengan disetujuinya saran Pak Firman selaku RT setempat oleh warganya, Pak Firman dengan ditemani Ustadz Rizal juga Pak Mali mencari tahu alamat Pak Rohmat tersebut, yakni wali perempuan yang bernama Cynthia yang meninggal tidak wajar tersebut. Akhirnya mereka menemukan rumah Pak Rohmat. Setelah hampir lamanya Pak Firman beserta Ustadz Rizal mencari keberadaan tempat tinggal Pak Rohmat. Setelah 2 jam berkeliling ke desa tetangga, rumah yang begitu asri dengan ditumbuhi beberapa bunga dan tanaman obat, itulah rumah Pak Rohmat berada. "Assalamualaikum." Pak Firman mengucap salam sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam." Tidak lama kemudian terdengar suara perempuan dari dalam rumah menjawab. Saat si pemilik rumah membukakan pintu, Pak Firman beserta rombongannya sudah berada di depan rumah dan sedikit membuat kaget sang pemilik rumah. "Maaf, bapak-bapak ini siapa ya?" Ibu-ibu yang membukakan pintu tersebut bertanya setelah mempersilahkan masuk. "Maaf sebelumnya, kedatangan kami mengagetkan sekaligus mengganggu ibu. Saya berserta orang saya ke sini berniat ingin menanyakan suatu hal kepada Pak Rohmat. Apa benar ini rumah Pak Rohmat? Dan maaf, ibu ini siapanya Pak Rohmat?" Jawab Pak Firman dengan beberapa pertanyaan. "Saya ini istrinya Pak Rohmat dan bapak keadaannya sedang tidak baik sepeninggal Cynthia anak kami." Terdengar istri Pak Rohmat menahan tangisnya. "Kalau begitu bolehkah saya menemui Pak Rohmat?" tanya Ustadz Rizal. "Boleh Pak, silakan masuk."
"Bapak ada di kamarnya," jawab si ibu mempersilahkan masuk. Kemudian Pak Firman beserta rombongannya masuk ke dalam kamar Pak Rohmat. Begitu memprihatinkan keadaan Pak Rohmat saat itu. Badannya kurus kering dan sangat lemas. Pak Firman pun tidak tega untuk membangunkan Pak Rohmat yang tengah tertidur dan langsung keluar dari kamar. Ustadz Rizal beserta Pak Mali pun mengikuti Pak Firman keluar tanpa baba. Walaupun mereka berdua bingung dengan sikap Pak Firman pun izin untuk pamit kepada istrinya, Pak Rohmat, dan akan datang kembali jika keadaan Pak Rohmat sudah memungkinkan. Saat di perjalanan pulang, Ustadz Rizal tampak diam saja. Tidak ikut nimbrung Pak Firman dan Pak Mali berbicara, dan itu menyebabkan kecurigaan. Ustadz Rizal hanya menanggapinya dengan senyuman saja. Padahal banyak sekali pertanyaan yang bergelayut di pikirannya. Saat memasuki rumah Pak Rohmat, Ustadz Rizal seperti merasakan suatu aura yang sangat kuat. Dan bahkan di dalam rumah Pak Rohmat, banyak sekali makhluk-makhluk yang menampakkan sosoknya yang begitu sangat mengerikan. Namun semua itu Ustadz Rizal pendam sendiri dan tidak berani untuk memberitahukannya kepada Pak Firman juga Pak Mali. Setelah sampai di gapura desa mereka, tampak warga yang tengah beramai-ramai menuju rumah salah seorang warga. Mereka bertiga lalu menyusul warga yang lainnya menuju rumah yang tengah ramai tersebut. Ternyata di rumah salah satu warga tersebut ada bayi yang meninggal. Ustadz Rizal pun mendekati bayi tersebut. Setelah diamati dengan seksama dan tidak lupa dibacakan amalan tanpa ada orang lain yang tahu, Ustadz Rizal mendapati kejanggalan dalam kematian bayi tersebut. Ustadz Rizal hanya diam saja karena tidak ingin menambah kesedihan wali bayi tersebut. Ustadz Rizal bersama warga yang lain merumat bayi itu agar segera dimakamkan. Sedang warga yang lain bergotong royong membuat makam si bayi di kuburan. Setelah acara pemakaman bayi selesai, Ustadz Rizal kemudian pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke rumah keluarga yang sedang berkabung. Warga yang lain pun sama, langsung pulang ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan diri setelah memakamkan jenazah bayi tersebut. Di rumah, Ustadz Rizal tidak henti-hentinya memikirkan tentang jenazah bayi yang meninggal tidak wajar itu. Namun Ustadz Rizal tidak bisa mengatakan kepada wali yang kehilangan bayinya karena waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan. Di sisi lain, Pak Firman juga mulai curiga dengan gerak-gerik Ustadz Rizal karena semenjak pulang dari rumah Pak Rohmat sampai pemakaman jenazah bayi usai, Ustadz Rizal terkesan bersikap aneh dan menyembunyikan suatu hal, namun tidak ingin jika ada orang lain yang mengetahuinya. Pak Firman pun yang semakin penasaran dengan sikap Ustadz Rizal mencoba mendatangi kediaman beliau. "Assalamualaikum." Pak Firman mengucapkan salam setelah berada di depan rumah Ustadz Rizal. "Waalaikumsalam, sebentar," terdengar suara Ustadz Rizal dari dalam rumah. "Oh, ada Pak Firman. Mari Pak, silakan masuk," tawar Ustadz Rizal. "Iya, Taj." Pak Firman kemudian bertanya kepada Ustadz Rizal tentang sikapnya yang aneh sejak pulang dari rumah Pak Rohmat sampai pemakaman jenazah bayi itu selesai. Ustadz Rizal hanya menanggapinya dengan senyuman sambil berkata bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Makanya Ustadz Rizal tidak banyak bicara waktu itu. Pak Firman pun sepertinya percaya dengan penuturan yang diberikan oleh Ustadz Rizal. Karena sewaktu Pak Firman berbicara dengan Ustadz Rizal sering bersin dan merah matanya. Setelah Pak Firman puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Rizal, Pak Firman pun meminta izin untuk pamit. Ustadz Rizal mengantar Pak Firman sampai depan gerbang rumahnya, kemudian masuk ke rumah dan tiduran di kamarnya. Sebenarnya Ustadz Rizal ingin memberitahukan sesuatu hal yang dirasa ganjil menurutnya. Baik itu saat berkunjung ke rumah Pak Rohmat atau saat merumat jenazah bayi sebelum dimakamkan. Namun Ustadz Rizal berpendapat bahwa keganjilan yang ia rasakan sebaiknya ia telusuri dahulu sebelum memberitahu kepada orang lain. Malam harinya Ustadz Rizal bersama warga lain menghadiri acara tahlilan di rumah warga yang tengah berkabung tersebut. Dari awal mulai hingga acara tersebut usai, Ustadz Rizal bernafas lega karena tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Ustadz Rizal pun bersama warga lain pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah waktu menunjukkan pukul 10 malam, Ustadz Rizal pun langsung masuk ke kamar sholatnya. Kemudian melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Lalu setelahnya mujadahan. Tirakat itulah hal yang sedang dilakukan Ustadz Rizal, bermunajat kepada Allah, meminta segala ampunan dan memohon keselamatan dunia akhirat. Saat Ustadz Rizal tengah bermujadah,
terdengar suara-suara begitu mencekam dan menyayat hati, meminta pertolongan. Tidak gentar dengan suara tersebut, Ustadz Rizal meneruskan kembali mujadahnya saat mendapat gangguan. Baru saja suara-suara itu terhenti, di dalam kamar sholat Ustadz Rizal seperti ada angin besar yang datang. Ustadz Rizal lalu menyerukan bacaan mujadahannya agar tidak terganggu oleh mereka yang mencoba mengganggunya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Brak! Terdengar suara jendela yang terbuka dengan sendirinya. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu. Dengan suasana yang makin mencekam, Ustadz Rizal semakin mengusuhkan bacaan mujadahnya. Akhirnya setelah beberapa saat, angin yang berembus kencang perlahan-lahan mulai menghilang, hingga Ustadz Rizal mengucap syukur. Setelah Ustadz Rizal selesai dari mujadahnya, kembali dia akan menutup kaca jendela yang tadi sempat terbuka dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Rizal melihat sesosok tubuh perempuan yang tengah mengandung. Terlihat oleh penetraan Ustadz Rizal. Ya, sosok itu tidak lain adalah jenazah perempuan yang kemarin menggemparkan desa ini. Namun sosok perempuan itu tidak lagi menakutkan seperti tempo hari yang lalu. Sosok perempuan itu nampak memprihatinkan dengan wajah memelas, memegangi perutnya yang membuncit. Saat Ustadz Rizal terdiam melihat ke arah sosok perempuan itu, ingin sekali beliau mengetahui sebenarnya apa yang tengah terjadi. Tak tak, terdengar suara pintu diketuk. Ustadz Rizal lalu menoleh ke arah suara tersebut. Saat Ustadz Rizal kembali melihat ke arah di mana sosok perempuan itu mendatanginya, sosok perempuan itu sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum, terdengar ucapan salam dari luar. Waalaikumsalam. Ustadz Rizal menjawab dengan pandangan masih menyapu di luar jendela kamar sholatnya. Iya, sebentar. Saat pintu sudah terbuka, nampak seorang perempuan dengan wajah lusuh di depan pintu rumahnya, tengah menggigil ketakutan. Ustadz, tolong saya, Tat. Astagfirullah, ya Allah, Mbak Mela kenapa? Perempuan yang dini hari datang ke rumah Ustadz Rizal tidak lain adalah ibu yang barusan kehilangan bayinya. Perempuan itu menangis dengan wajah yang memprihatinkan, memohon pertolongan kepada Ustadz Rizal. Ustadz Rizal nampak bingung dengan situasi ini. Perempuan itu meminta pertolongan, namun dengan segera dia pergi dari rumah Ustadz Rizal tanpa berkata apa-apa lagi. Ustadz Rizal seperti mendapat sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Akhirnya setelah mengunci semua pintu rumahnya, Ustadz Rizal mendatangi perempuan yang baru kehilangan bayinya tersebut. Saat sampai di tempat yang dituju, nampak pemandangan yang begitu miris. Perempuan yang tadi mendatangi rumahnya menjerit histeris hingga mengundang warga yang tengah tertidur pulas. Ustadz Rizal seketika menelpon Pak Firman agar mendatangi rumah duka yang jenazahnya tadi dimakamkan. Setelah beberapa saat, warga sudah padat saja mengelilingi rumah ini. Tampak beberapa warga mulai bergibaria melihat kejadian mengerikan di depan mata. Sontak mereka yang baru datang langsung beristighfar, mengucap doa agar terhindar dari peristiwa mengerikan di depan mata mereka. Ya Allah, ada apa lagi ini, Tat? Ucap Pak Firman setelah sampai di tempat kejadian. Entah, yang terpenting kita harus merumat jenazah ini sebelum semuanya makin kacau, sahut Ustadz Rizal. Akhirnya Ustadz Rizal dibantu oleh beberapa warga menurunkan Mas Yudi setelah membuka lilitan di lehernya terlebih dahulu. Ya, peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi adalah meninggalnya Mas Yudi dengan cara tidak wajar. Mas Yudi meninggal dengan tali yang terlilit di lehernya. Mas Yudi tidak lain adalah ayah dari bayi yang baru saja dimakamkan hari itu. Warga tampak kasihan dengan nasib yang menimpa keluarga yang baru seumur jagung ini. Umur pernikahan yang baru menginjak 1 tahun, sudah kehilangan bayinya yang baru dilahirkan. Setelah itu sang ayah juga meninggal dengan cara tidak wajar pula. Mbak Mela, wanita yang baru saja kehilangan bayi dan suaminya tersebut nampak histeris saat jenazah suaminya sudah diturunkan. Tangisan tidak dapat dibendung pula oleh keluarga yang mengalami kejadian memprihatinkan ini. Brak! Terdengar suara pohon yang rubuh di halaman depan. Angin yang tenang-tenang saja kini berhembus dengan kencang, disertai suara hewan malam yang saling bersahutan. Warga dibuat takut dengan keadaan mencekam ini. Hanya lafal istighfar yang keluar dari mulut mereka. Ya Allah, ada apa ini? Pasti ini azab dari Allah. Wah, jangan-jangan akan ada musibah ini. Tampak warga saling menyerukan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kejadian demi kejadian yang menakutkan di desa ini membuat pikiran warga tambah meracau.
Angin pun seperti tidak ingin membebaskan warga dari pikiran negatifnya. Teratak yang berada di depan rumah duka tiba-tiba ambruk dan hampir mengenai warga yang berada di bawahnya. Astagfirullahaladzim, ini pasti azab dari Allah, keluarga ini pasti banyak salahnya, ucap salah seorang warga memprovokasi yang lain. Dengan rasa takut yang masih terselip di pikiran mereka, warga tampak bergotong royong menata teratak yang barusan roboh itu. Mereka meletakkan bagian-bagian dari teratak yang rusak karena roboh di pinggir halaman. Takut kalau nanti ada angin besar lagi, akan roboh setelah dipasang. Tampak keluarga yang tengah berduka itu merasakan rasa malu atas apa yang mereka alami. Bayi mereka yang mendadak meninggal tidak wajar, lalu disusul sang ayah yang mati secara mengenaskan, serta kejadian aneh yang terus mengikuti. Pak Firman, Ustadz Rizal dan keluarga korban sepakat untuk memakamkan jenazah keesokan harinya, dikarenakan waktu dan suasananya yang tidak memungkinkan. Akhirnya Ustadz Rizal dan Pak Firman pulang ke rumah mereka masing-masing. Sedang Pak Mali dibantu oleh beberapa warga menjaga rumah yang tengah berduka itu. Baru saja saat akan sampai di rumahnya, Ustadz Rizal teringat ini sudah mau masuk waktu sholat subuh. Alhasil Ustadz Rizal lalu tidak jadi mendatangi rumahnya dan berpindah haluan menyegerakan ke masjid desanya. Azan subuh kurang 15 menit lagi. Setelah berwudu, Ustadz Rizal lalu duduk dan berzikir. Tidak ada yang dirasakan saat menit-menit awal. Namun pada pertengahan, tertangkap oleh ekor penetraannya lampu luar masjid yang tiba-tiba mati, hidup, mati, lalu hidup lagi. Astagfirullah, ada apa lagi ini? Menghadapi cobaan yang terus saja mengganggunya, Ustadz Rizal mencoba menenangkan hatinya agar tidak goyah dengan apapun. Akhirnya azan subuh sudah memasuki waktunya. Ustadz Rizal lalu melantunkan azan subuh, memanggil para warga untuk mendekatkan diri pada sang kuasa. 10 menit kemudian warga sudah memenuhi aula masjid. Dengan penuh khusyuk sholat subuh pun dilaksanakan. Tanpa diduga, warga yang berada pada saf belakang mengalami kejadian menakutkan selama menjalankan sholat. Tolong! Mereka mendengar suara rintihan seorang perempuan. Angin yang berembus dengan tidak wajar, serta lampu yang mati hidup berulang-ulang membuat sholat mereka tidak konsentrasi. Brak! Terdengar suara benda jatuh oleh angin kencang yang berhembus. Baru setelah sholat selesai, mereka yang berada di saf belakang menoleh ke arah teman-temannya dan segera memajukan barisan mereka. Sedang di tempat lain, yakni kediaman Mbak Mela, mereka tengah merasakan rasa takut yang amat sangat. Jenazah suaminya Mbak Mela alias Mas Yudi tiba-tiba terjatuh dari meja pembaringan jenazah yang digunakan untuk memandikan jenazah. Dengan segera mereka lalu membenarkan posisi jenazah ke tempat semula. Namun kejadian menakutkan kembali mereka rasakan saat tiba-tiba mereka mendengar suara rintihan seorang perempuan. Belum juga selesai, kini Mbak Mela keluar dari rumah setelah mendengar suara tangisan seorang bayi. Keluarga yang melihat Mbak Mela keluar langsung mengikutinya, takut kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Nak, kamu di mana, Nak? Ibu kangen kamu, Nak, teriak Mbak Mela. Mbak Mela menangis histeris di luar rumahnya, menjerit berteriak, memanggil nama bayinya yang hari sebelumnya dimakamkan. Mela, kembali, kamu mau kemana? Tanya mereka yang melihat Mbak Mela berlari keluar rumah. Nak, ibu datang, Nak, tunggu ibu. Dengan susah payah Mbak Mela pun dapat keluarga mereka tangani. Saat Mbak Mela ingin pergi entah kemana, walaupun dengan sedikit bentakan dari ayah mertuanya. Mela, kamu jangan gegabah, pulang ke rumah. Ayah takut kamu kenapa-napa, ucap sang mertua penuh penekanan. Bayi Mela, butuh Mela ya, dia manggil Mela, saut Mbak Mela dengan isakannya. Sholat subuh pun selesai, warga kembali pulang ke rumah mereka dan akan kembali lagi ke rumah duka setelah instruksi dari Pak Firman. Sebenarnya warga tidak ingin lagi pergi ke rumah duka, namun karena rasa simpati yang sudah tertanamkan, mereka lalu cepat-cepat membereskan apa yang seharusnya mereka lakukan saat ada warganya yang tengah mengalami musibah. Para warga lelaki kembali membangun teratak yang malam sebelumnya telah ambruk tersebut. Lalu beberapa dari mereka menyegerakan apa yang harus dilakukan pada jenazah. Sedang para wanita mendapatkan bagian perdapuran. Kembali mereka yang mendapat jatah bagian merumat jenazah menemukan peristiwa-peristiwa yang menguras energi serta otak mereka. Keanehan pada jenazah yang membuat warga ingin mundur merumatnya membuat Ustadz Rizal menyemangatinya.
Dengan rasa takut juga pesimis, warga berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan acara perumatan jenazah. Meskipun tampak ada dari beberapa warga yang mulai membicarakan tentang jenazah di depannya, Ustadz Rizal tidak dapat memungkiri kebenaran bahwa jenazah Mas Yudi begitu memprihatinkan. "Aku sanggup gak ya mandiin dia?" ucap seorang warga. Kenapa jenazahnya kayak gitu?" Bau yang menyengat dari awal saat akan dimandikan, kulit di tubuh yang berwarna biru karena memar, mulut dan mata yang sulit sekali untuk ditutup, serta angin yang berembus hanya di area pemandian jenazah, membuat siapapun tidak segan untuk membicarakannya. "Tat, aku nyerah aja kayaknya, aku gak sanggup," ucap seorang warga yang ikut memandikan jenazah. "Aku juga, Tat." "Bapak-bapak semua, mari kita baca doa dulu. Tenang dulu, luruskan hati kalian. Semoga jenazah dapat kita rumat dengan wajar sesegera mungkin. Saya mohon bapak-bapak semua jangan ada yang mengeluh. Saya mohon bantuan dari kalian," ucap Ustadz Rizal memohon. Akhirnya dengan susah payah jenazah pun dapat diatasi. Dan setelah waktu cukup lama, acara pemberangkatan jenazah menuju makam dilaksanakan. Saat warga mulai tenang dengan keadaan yang membuat siapapun bergidik ngeri, kembali mereka rasakan kejadian demi kejadian yang menakutkan saat berada di makam. Bak! Terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah keranda. Liang kubur alias tempat pembaringan terakhir jenazah Mas Yudi berada benar di samping rumah keranda. Jadi semua warga yang ikut memakamkan dapat mendengar dengan jelas asal suara tersebut. "Loh, kosong? Apanya yang kosong? Ini gak ada benda yang jatuh, tapi kok..." Setelah terdengar suara benda jatuh, memang ada warga yang inisiatif untuk melihat benda apa yang terjatuh hingga menimbulkan suara yang agak lumayan keras. Namun saat pintu dibuka dan melihat ke sekeliling, warga itu tidak menemukan apapun. Kembali warga lekas memakamkan jenazah karena waktu yang sudah molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jenazah yang seyogyanya akan dimakamkan pukul 8 pagi kini sudah mau masuk waktu zuhur tapi belum juga selesai. Kembali warga dikejutkan dengan suara petir yang menggelegar. Tidak cukup di situ, jenazah yang baru saja akan diturunkan di liang lahat terjatuh karena warga yang sempat panik hingga tidak konsen dengan jenazah yang dipegangnya. Angin berhembus dengan kencangnya, disusul mendung yang kian menyelimuti warga, membuat rasa takut yang membuncah. Pak Kaum lekas-lekas mempercepat acara pemakaman jenazah meski rintik hujan mulai berjatuhan. Warga yang mengikuti acara pemakaman jenazah hanya bisa merapal doa, berharap tidak terjadi apa-apa. Kilat yang menyambar dengan hebatnya berhasil merobohkan batang pohon beringin hingga jatuh tepat di atas makam almarhum. Namun karena suasana yang mencekam dan acara pemakaman telah selesai, ditambah para warga sudah akan sampai di gerbang makam, akhirnya dibiarkan saja batang pohon itu dan warga pulang ke rumah masing-masing. Pukul 3 sore setelah hujan yang cukup lebat berhenti, warga mulai berdatangan ke rumah duka. Mereka merasa iba dengan kejadian yang menimpa Mbak Mela. Kematian sang suami dan juga bayi yang baru saja dilahirkan sungguh amat tragis. Mereka sama-sama mengalami kematian yang tidak wajar. Seminggu berlalu saat warga mulai tenang dengan peristiwa-peristiwa yang menggemparkan desanya. Kini warga dibuat kaget dengan kuburan almarhum Mas Yudi yang ambles. Pak Mali dan Pak Parjo yang sudah mulai aktif lagi menjadi satpam desa, ngeri melihat kondisi makam yang seperti itu. Akhirnya dibantu warga setelah Pak Parjo dan Pak Mali kuar-kuar tentang keadaan makam Mas Yudi, makam pun menjadi lebih baik keadaannya. Berbeda dengan warganya, Ustadz Rizal mendapat gangguan di setiap malamnya. Beliau yang selalu bermunajat kepada Sang Holik terus saja didatangi oleh perempuan yang meninggal waktu itu. Tidak henti-hentinya gangguan mendatanginya, seolah perempuan itu hendak ingin mengatakan sesuatu. Malam ini tepat sebelum makam almarhum Mas Yudi ditemukan ambles, Ustadz Rizal didatangi lagi oleh perempuan yang meninggal waktu lalu. Dengan tatapan sayu, perempuan itu berucap sebuah pembalasan dendam. Namun seperti tidak dihiraukan, Ustadz Rizal meneruskan kembali wiridnya tanpa memperhatikan perempuan tersebut. Alhasil pada hari berikutnya terjadi berita menggemparkan tentang makam almarhum Mas Yudi yang ambles. Mbak Mela yang seperti mendapat ancaman mendatangi rumah Ustadz Rizal setelah makam almarhum suaminya dibenarkan. "Assalamualaikum Tat, ini saya Mela."
ucap Mbak Mela setelah mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Setelah diizinkan masuk ke rumahnya, Mbak Mela lalu menceritakan semua kejadian yang cukup mengganggu setelah meninggalnya suami juga bayinya. Mbak Mela merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh almarhum suaminya sebelum meninggal. Tidak hanya pada Ustadz Rizal, perempuan yang meninggal di rumah keranda itu juga menghantui Mbak Mela. Perempuan itu seperti meminta keadilan untuk dirinya. Dengan musyawarah yang mendadak setelah Pak Firman ikut berembuk, akhirnya diputuskan hari ini juga mereka akan mendatangi kediaman orang tua perempuan tersebut. Tepat setelah menjalankan sholat asar, mereka dengan ditambah Pak Mali dan Pak Parjo mendatangi kediaman keluarga perempuan itu. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh sang empunya rumah. Setelah babi ibu mendengarkan apa yang menjadi unek-unek Mbak Mela, Pak Rohmat selaku ayah dari perempuan yang meninggal itu menangis sesegukan. Beliau menangisi kepergian putrinya yang malang itu. Namun setelah itu, brak, sebuah figura yang berisikan foto Cynthia jatuh dari dinding, membuat mereka yang berada di ruang tamu kaget. Astagfirullah, astagfirullah, Cynthia, anakku. Seketika istri dari Pak Rohmat mengeluarkan air mata saat memungut puing-puing kaca yang berserakan, mengingat nasib tragis yang menimpa putrinya. Pak Rohmat yang sepertinya sedang tidak enak badan mengelus dadanya, mencoba menenangkan hatinya dengan beristighfar. Cynthia, dia anak yang baik, dia anak yang berbakti, dia anak penurut. Tapi ucapan Pak Rohmat terhenti setelah menghirup udara yang banyak. Dengan teganya seorang lelaki biadab membuatnya pergi meninggalkan kita. Lirik Pak Rohmat terisak. Pak Firman, Ustadz Rizal dan rombongannya mendengarkan dengan seksama apa yang dituturkan Pak Rohmat. Sedang Mbak Mela mulai ketar-ketir mendengar kelanjutannya. Waktu itu, Cynthia tidak seperti hari-hari sebelumnya, tepatnya 3 bulan setelah mengenal sosok laki-laki. Laki-laki itu terlihat sangat sopan saat pertama kali diperkenalkan dengan kami. Dia memperlihatkan kedewasaannya, meminta restu kami untuk memulai hubungan dengan Cynthia. Namun setelah 3 bulan lamanya, laki-laki itu pergi begitu saja, memutus hubungan sepihak dengan Cynthia. Kami waktu itu berpikir kalau Cynthia murung karena ditinggal pergi oleh lelaki itu. Lelaki yang tiba-tiba pergi tanpa kejelasan. Tapi yang membuat kami hancur sehancur-hancurnya, Cynthia ternyata... Pak Rohmat kembali menghirup udara yang terasa berat. Cynthia hamil. Kedua orang tua Cynthia mulai menangis, mengingat nasib putrinya yang sangat memilukan. Sedang satu sisi Mbak Mela mulai merasakan kekhawatiran dan mulai menebak-nebak. Pak Rohmat lalu melanjutkan ceritanya. Lelaki biadab itu tega meninggalkan Cynthia yang tengah hamil anaknya demi perempuan lain. Aku memang bodoh. Tidak seharusnya aku memberi restu pada mereka sebelum mencari tahu dahulu latar belakang lelaki itu. Lelaki yang dengan tega melukai hati Cynthia. Tanpa disadari, dia sebenarnya juga melukai hati seorang perempuan lain, yaitu istrinya. Lelaki itu menerima perjodohan dengan seorang perempuan. Namun sayangnya dia tidak mencintai istrinya bahkan setelah menikah. Lalu setelah itu dia bertemu dengan Cynthia dan memulai sebuah hubungan. Namun setelah 3 bulan lamanya, lelaki itu pergi dari Cynthia setelah mengatakan bahwa dia sudah menikah dan istrinya dinyatakan positif hamil. Lelaki itu hanya pamit tanpa mendengarkan apa yang ingin Cynthia katakan. Ya, Cynthia mengadakan pertemuan dengannya untuk memberitahu bahwa dirinya sedang hamil anaknya. Namun belum juga kata itu terucap, lelaki itu pergi setelah meminta maaf tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami orang tua Cynthia mengetahui kalau Cynthia hamil saat perutnya mulai membesar. Kami bertanya tentang keadaannya dan dengan segera putri kami meminta maaf, mengatakan kebenaran yang begitu menyesakkan dada. Kedua orang tua Cynthia menangis bersama. Tidak hanya itu, kami juga merasakan betapa hancurnya hati orang tua saat putri yang mereka sayangi mengalami nasib yang begitu tragis. Setelah tenang, Pak Rohmat kembali meneruskan. Kami sangat hancur melihat putri kami yang kehilangan keceriaannya, mengurung diri di kamar hingga tidak pernah bernafsu untuk makan. Kami pun akhirnya mencari alamat di mana lelaki itu tinggal bersama istrinya
Dan saat kami telah menemukan alamat itu, Cynthia diam-diam mengetahuinya dari percakapan kami. Usia kandungan Cynthia ternyata sama dengan istri dari lelaki itu. Dan betapa bodohnya kami saat ingin menemui lelaki itu. Cynthia berujar kalau keadaannya sedang tidak enak. Alhasil, kami tidak jadi pergi dan menunggu Cynthia di rumah. Malam harinya kami mendengar dari beberapa tetangga yang mengabarkan ada orang yang gantung diri di desa sebelah. Kami tidak berpikiran apapun saat itu. Tapi saat menjelang waktu subuh, kami mulai merasa was-was saat pintu kamar Cynthia belum juga terbuka. Cynthia, anak yang selalu tepat waktu untuk mengerjakan ibadah sholat dan selalu rutin menjalankan sholat sunnah malam. Pikiran kami semakin tidak menentu saat pintu dikunci dari dalam dan tidak ada sautan dari Cynthia saat kami memanggil namanya. Dengan susah payah pintu aku dobrak, namun Cynthia sudah tidak ada di kamarnya. Pintu jendela terbuka dan nampak di atas kasurnya ada foto yang berisikan keluarga dari lelaki yang telah menyakitinya. Kami tambah khawatir saat melihat foto satu keluarga itu penuh darah. Pikiran kami tidak menentu. Dan pada akhirnya, setelah menjalankan sholat subuh, kami berkunjung ke desa di mana terdengar kabar ada perempuan yang gantung diri. Setelah bertemu dengan jenengan semua, hati dan pikiran saya tambah kacau saat melihat ada keranda yang tergeletak di halaman masjid. Saya sungguh sakit melihat seseorang yang berada di dalam keranda itu. Tidak disangka, dia memilih jalan yang tidak kami duga. Pak Rohmat dan istrinya menangis, mengingat kembali peristiwa yang memilukan itu. Kami sudah pasrah dengan apa yang sudah digariskan pada Cynthia. Hanya saja, kami merasa Cynthia belum sepenuhnya merelakan nasibnya. Sudah beberapa hari dia menemui kami dengan wajah sendunya. Namun saat kami ingin memeluknya, dia langsung menghilang. Pak Rohmat mengakhiri ceritanya. Semua yang berada dalam ruangan tersebut begitu menghayatinya, merasakan begitu hancurnya hati orang tua melihat nasib tragis putrinya. Mbak Mela hanya bisa menundukkan kepalanya, merasakan betapa hancurnya dia kalau berada di posisi Cynthia. Mbak Mela juga merutuki dirinya, mengapa bisa menyakiti hati seorang perempuan tanpa dia ketahui. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat mereka berpamitan dengan yang punya rumah. Dalam perjalanan pulang, mereka berpikir dengan otak mereka masing-masing. Brak! Hingga saat melewati area pemakaman, angin tiba-tiba berhembus kencang dan merobohkan pohon di depan mereka, hingga membuat mereka berhenti. Tampak dari arah mereka akan pulang, terlihat sosok yang mengerikan dengan wajah penuh amarah. Sosok itu mengarahkan pandangannya jelas menuju Mbak Mela. Dengan penuh ketakutan, Mbak Mela lantas bersembunyi di belakang Ustadz Rizal. Astagfirullah. Sontak lafal istighfar keluar dari mulut masing-masing. Tat, tolong saya, Tat. Perbanyak istighfar, Mbak. Sosok mengerikan itu lalu mendekat dengan seringannya yang menakutkan. Angin malam yang berhembus, ditambah sepinya tempat itu dari lalu lalang orang-orang, membuat suasana yang makin mencekam. Biasanya, jam segini masih ada orang maupun kendaraan yang seliweran, tapi mendadak kok nggak ada yang lewat ya? Bisik Pak Parjo. Oh, mendadak sepi banget. Aduh, saya jadi pengen ngompol ini. Balas Pak Mali kemudian. Kamu harus mati. Kata itu keluar dari sosok mengerikan, hingga membuat semua yang ada di tempat itu merasakan ketakutan. Nyawaku harus kamu bayar. Kamu yang membuatku seperti ini. Kamu yang membuatku berpisah dari Mas Yudi. Dan sekarang kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Ucap sosok mengerikan itu penuh penekanan. Ya, sosok yang mengerikan tersebut adalah perempuan yang meninggal mengenaskan tempo hari, setelah sebelumnya membuat huru-hara hingga Pak Parjo menjadi salah satu korbannya. Istirahatlah kamu dengan tenang di alam sana. Tidak ada gunanya kamu menuntut atas apa yang tidak mereka pahami. Ucap Ustadz Rizal pada sosok itu. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tekan sosok mengerikan itu. Angin malam yang berembus kian kencang, ditambah suara lolongan hewan malam terdengar dari segala penjuru, membuat ketakutan yang amat sangat. Pak Parjo dan Pak Mali saling berpelukan, merasakan ketakutan yang begitu besar. Mbak Mela dengan kekuatan yang dia miliki lantas bersuara. Tidak ada perempuan yang tidak tersakiti dalam hubungan ini.
Kamu korban dari nafsu Mas Yudi. Aku pun juga bernasib sama sepertimu. Diselingkuhi setelah aku menikah dengannya. Dan selingkuhan itu adalah kamu. Kamu dan aku sama-sama mengandung anak dari Mas Yudi dengan nasib yang tidak sama. Tapi mengapa kamu berbuat sedemikian terhadap bayiku? Aku tahu, kamu yang membuat bayiku meninggal dunia. Kamu juga yang meneror Mas Yudi sampai-sampai dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Kamu pula yang menerorku dengan segala tipu dayamu agar aku juga mati sama seperti keluargaku. Mati dengan cara tidak wajar, bukan? Teriak Mbak Mela berapi-api. Namun seperti membenarkan, sosok mengerikan itu tertawa menakutkan. Lalu dengan suaranya yang melengking, sosok perempuan itu mendekat dan berniat akan menyerang Mbak Mela. Dari arah berbeda tidak disangka sepasang suami istri muncul, membuat sosok mengerikan itu menghentikan langkahnya. Nduk, jangan membebani dirimu dengan perbuatan seperti ini. Hidupmu sudah berhenti saat kamu memutuskan mengakhiri hidupmu dengan cara seperti itu. Jangan menyalahkan orang lain yang tidak mereka ketahui. Dia juga korban, sama sepertimu. Seru Pak Rohmat. Sosok mengerikan yang tidak lain almarhum Cynthia kini membatu mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Tidak ada gunanya kamu membalas dendam. Ikhlaskan apa yang sudah kamu alami. Tenanglah kamu di alam sana. Ayah dan ibumu sudah ridho, Nduk. Bagai tidak bertulang, sosok mengerikan itu jatuh, seperti memahami apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Sosok mengerikan itu lalu menangis, dan secepat kilat pergi setelah menunjukkan senyumnya yang teduh dengan wajah yang tidak lagi menakutkan sebelumnya. Alhamdulillah, lafaz yang keluar dari setiap mulut. Ustadz Rizal beserta rombongannya lalu berterima kasih kepada Pak Rohmat dan istrinya yang sudah membantu dan menyadarkan sosok yang menyerupai putrinya tersebut. Hingga sosok itu tidak melancarkan balas dendamnya kepada Mbak Mela. Pak Rohmat beserta sang istri pun pamit setelah dirasa semuanya aman. Seminggu berlalu, kini desa kediaman Ustadz Rizal sudah mulai menunjukkan aktivitasnya. Malam pun sudah tidak ada rasa takut lagi bagi warga desa untuk beraktivitas seperti semula. Teror yang mendadak menghantui warga kini sudah menghilang, meski menimbulkan sedikit trauma di hati mereka. Sosok perempuan itu tidak lagi menghantui warga. Setelah malam yang mencekam itu, keluarga Pak Rohmat sudah mengikhlaskan putrinya dan Mbak Mela melanjutkan hidupnya dengan penuh hati yang lapang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.